وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah. 40 hadis tentang bagaimana menyikapi tuduhan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bahas 5 bab pada pertemuan yang lalu. Yang pertama tentang sebab ditulisnya risalah ini adalah liyang fa'akhah, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bab yang kedua tentang memberikan hidayah kepada manusia, ini lebih baik daripada mendapatkan unta. Itulah makna humrun na'am, ya. Lebih tepat diartikan unta daripada unta merah, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Kemudian bab yang ketiga, perumpamaan orang beriman adalah seperti pohon kurma, yaitu apapun dari bagian pohon tersebut berguna kepada manusia. Bab yang keempat tentang mauqif atau sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dituduh dan diejek sebagai mudzammam, maka beliau tidak peduli sama sekali karena beliau bukanlah seorang mudzammam, tapi beliau adalah Muhammad. Adapun mauqif daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dituduh atau dicela oleh seseorang, maka dia diam tidak membalas. Tetapi setelah ketiga kali dia dicela atau dituduh, maka dia baru membalas. Maka saat itulah Rasulullah SAW pergi dan beliau menjelaskan, karena tadi ketika engkau tidak membalas, nazala malakun, malaikat turun dari langit mendustakan ucapan orang yang menuduh engkau tersebut. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa lebih baik kita diam terhadap tuduhan daripada kita membela diri, meskipun ya membela diri ada tempatnya, diam ada tempatnya, sebagaimana nanti akan dibahas pada hadis-hadis berikutnya. Kita lanjutkan bab yang ke-6, qa'idatun fi muamalatil muflisin. Satu kaidah di dalam muamalah atau memperlakukan terhadap orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut maksudnya di sini adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Karena orang yang zalim kepada orang lain akan bangkrut di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an Abi Jurayy Jabir bin Sulaiman radhiyallahu anhu qala, qultu, saya berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, i'had ilayya, wasiatkanlah kepada saya. Qala, beliau mengatakan, la tasubbanna, betul-betul janganlah engkau mencela ahadan, seorang pun. Qala, Jabir mengatakan, fama sababtu, maka tidaklah saya mencela ba'dahu, setelah itu, hurran, orang merdeka, wala abdan, tidak pula budak, wala ba'iran, tidak pula unta, wala syatan, tidak pula kambing. Qala, Rasul bersabda, wa ini mru'un, ini titik 2, maksudnya diringkas ya, hadisnya panjang diringkas. Wa ini mru'un, dan jika seseorang syatamaka, mencela engkau, wa ayyaraka, dan mencaci engkau, bima ya'lamu fika, dengan sesuatu yang dia ketahui pada dirimu, artinya aib yang ada pada dirimu. Fala tu'ayyirhu, maka janganlah engkau mencela dia, bima ta'lamu fihi, dengan sesuatu yang engkau ketahui pada dirinya. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, wabalu dzalika, akibat dari celaan itu, alaihi, kembali kepada dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang mencela kita dengan sesuatu perbuatan atau aib yang memang ada pada diri kita, nah, maka sebaiknya kita tidak membalas dengan menyerang atau menyebutkan aib yang ada pada dirinya. Padahal sebenarnya hukum asalnya adalah boleh, tetapi dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi ingin supaya kebaikan kita dapatkan dan keburukan yang mendapatkan hanya dia saja. Itulah makna wabalu dzalika alaih. Akibatnya cuma ditanggung oleh dia. Kalau kita diam, kita tidak membalas. Tetapi kalau kita membalas, maka berarti kita sudah membela diri, dan siapa yang sudah membela diri, maka berarti dia sudah tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala lagi.
Maka di sini Rasulullah SAW bukan melarang dalam rangka mengharamkan, tetapi beliau melarang untuk membalas celaan dengan celaan dalam rangka untuk memilih yang lebih afdal dan lebih utama. Makna ini kita temukan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin, dan balasan dari keburukan sayyi'atun mithluha, adalah keburukan yang semisalnya. Artinya boleh kita membalas keburukan orang kepada kita dengan keburukan yang serupa. Dia mencela, kita balas cela. Boleh, tapi harus serupa. Tidak boleh lebih tinggi. Tapi Allah menganjurkan faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka ini menunjukkan bahwasanya lebih utama kita untuk tidak membalasnya daripada membalasnya meskipun hukum asalnya adalah boleh. Maka ringkasnya, orang yang dicela atau dituduh itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, dia tidak membalas. Maka ini tingkatan yang paling utama. Dia mendapatkan pahala, sementara yang mencela atau menuduh mendapatkan dosa. Tingkatan yang kedua, orang yang dituduh atau dicela tadi membalas. Tapi membalasnya setimpal atau serupa. Maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala, tapi juga tidak mendapatkan dosa. Dan dosa tetap ditanggung oleh orang yang pertama memulai, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, al-mustabbani maqala fa'alal badi. Kalau ada 2 orang yang mencela, maka 2 orang yang saling mencela, maka dosanya ditanggung oleh yang memulai. Tingkatan yang ketiga, orang yang dicela tadi membalas tapi berlebihan. Dia dicela 1 membalas 2, atau dicela 3 membalas 6. Nah, seperti ini adalah berlebihan. Kalau berlebihan, maka dia menanggung dosa kelebihannya. Karena itu, mana yang lebih baik untuk kita, mari kita ambil hal tersebut. Tentu saja yang lebih baik adalah yang pertama, yaitu kita mengambil kesempatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Jabir bin Sulaim, ini sahabat Nabi SAW. Dan memang Jabir dalam sahabat Nabi ada beberapa orang. Yang paling terkenal adalah Jabir bin Abdullah, ada lagi Jabir bin Sulaim, ada lagi Jabir bin Samurah. Nah, Jabir bin Sulaim ini adalah sahabat Nabi yang dikisahkan dalam satu riwayat yang lain, bahwa ketika dia datang kepada Nabi, dia mengucapkan bukan Assalamualaikum, tapi Alaikassalam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan ucapkan Alaikassalam. Karena Alaikassalam itu adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ketika memberi salam kepada orang-orang yang sudah mati, yaitu melewati kuburan seseorang mengucapkan Alaikassalam. Tapi ucapkanlah Assalamu alaika atau Assalamualaikum. Itu adabnya mengucapkan salam. Faedah kedua, Jabir ini mengatakan i'had ilayya, wasiatkan kepada saya. Ini menunjukkan disyariatkannya minta wasiat kepada orang-orang yang berilmu. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, di sini disebutkan ba'ir, onta. Ba'ir itu adalah onta secara mutlak, baik jantan maupun betina. Kalau betina saja, maka itu adalah naqatun. Kalau jantan saja, itu adalah jamalun. Tapi kalau ba'ir, ini onta baik betina maupun jantan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hal yajuzu, apakah boleh ad-du'a, berdoa jelek, alal muflisin, kepada orang-orang bangkrut. Ad-du'a'u kalau disambung dengan kata-kata ala, artinya adalah doa yang jelek. Kalau doa yang baik disambung dengan li, maka ini diperhatikan terjemahnya ya. Ad-du'a'u ala, bolehkah mendoakan jelek kepada orang-orang bangkrut yang menuduh. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu fi qissati Sa'd bin Abi Waqqas, dalam kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, dia bercerita, dakhala Umar, masuk Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, masjidan li Bani Abs, masjid Banu Abs. Faqama rajulun minhum, maka berdirilah seseorang dari Banu Abs, yuqal lahu Usamah bin Qatadah, namanya Usamah bin Qatadah. Yukna Aba Sa'dah, kunyahnya Abu Sa'dah. Jadi ini 2 orang bermasalah, satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, satunya Abu Sa'dah. Qala, Abu Sa'dah mengatakan, amma ilna syattana, adapun kalau engkau bertanya dengan sumpah kepada kami, fa inna Sa'dan, maka sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kana la yasiru bis sariyah,
dia tidak berjalan bersama pasukan perang. Wala yaqsimu bisawiyah, dan tidak membagi dengan sama rata, dengan adil. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan tidak adil di dalam keputusan hukum. Qala Sa'dun, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ama wallah, ketahuilah demi Allah, la ad'awanna bi thalath, betul-betul saya akan berdoa dengan 3 perkara. Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban, ya Allah, jika adalah hambamu ini, yaitu Abu Sa'dah, dia dusta, qama riya'an wa sum'atan, dia berdiri seperti ini untuk riya, pamer dan sum'ah supaya didengar orang. Fa'atil umrah, doa pertama, panjangkan usianya. Yang kedua, wa'atil faqrah, panjangkan fakirnya. Jadi tua tapi fakir. Yang ketiga, wa'aridhu bil fitan, dan hadangkanlah dia kepada fitnah-fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian dalam agama. Qala Abdul Malik, berkata Abdul Malik, fa ana ra'aituhu ba'du, maka saya melihat Abu Sa'dah setelah itu, qad saqata hajibahu, telah jatuh kedua alisnya ala anihi, pada kedua matanya, minal kibar, dari sebab sudah tua renta. Ya usia berapa ya? 100 tahun lebih mungkin. Wa innahu la yata'arradu lil jawari, dan sungguh dia menghadang para wanita-wanita, jariah-jariah. Jawari ini bisa diartikan anak-anak perempuan kecil atau budak-budak perempuan. Fituruki, di jalan-jalan, yakhmizuhunna, dia mencolek atau mencubit mereka, ya, mencolek atau mencubit mereka. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat dolim kepada kita. Maka sebagaimana saya katakan tadi, bahwa mana yang diambil itu dilihat situasi dan kondisi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, dijamin masuk surga. Kemudian ada orang kurang ngajar menuduh dia dengan 3 tuduhan. Ini semuanya tuduhan tidak benar. Nah, maka untuk memberikan pelajaran supaya tidak ada orang yang kurang ngajar kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya kebijaksanaan, dia doakan dengan 3 doa. Kenapa 3 doa? Karena tuduhannya juga 3. Nah, maka di sini berarti dia membalas dengan seimbang. Ya. Dia menuduh dengan 3, maka didoakan dengan 3. Ini seimbang seperti ini, tidak ada masalah. Ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan, dalam hal ini tuduhan, adalah keburukan serupa dengannya, yaitu doa buruk yang serupa dengan tuduhan tadi. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas kenapa tidak mengambil yang lebih utama, yaitu tidak mengambil haknya, tetapi dia diam saja atau tidak menanggapi tuduhan itu, karena dia melihat bahwa lebih bijaksana kalau dia doakan dengan doa keburukan, supaya tidak ada yang kurang ngajar kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu jadi gubernur, ya. Kemudian oleh Sayyidina Umar, karena ada isu seperti ini, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dilengsarkan dulu, diistirahatkan, diganti dengan gubernur yang lain, supaya tidak ada kekacauan di masyarakat. Maka Sayyidina Umar di sini masuk ke masjid-masjid. Ini maksudnya Sayyidina Umar masuk, ini maksudnya adalah bukan dia sendiri, ya, tapi dia mengutus utusan. Mengutus utusan, kemudian utusannya ini yang masuk. Jadi Sayyidina Umar tetap berada di Madinah, kemudian yang melakukan tabayyun terhadap kasus ini adalah utusan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kata-kata dakhala Umar ini ya ringkasan dari saya, tapi maksudnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, mungkin di buku yang sudah ada terjemahannya itu sudah diperbaiki ringkasannya supaya lebih bagus. Nah, maka itu maksudnya. Kemudian ternyata di masjid-masjid yang diteliti itu, yang menuduh cuma satu masjid, yaitu masjidnya Banu Abs. Nah, perhatikan kata-kata Abs. Abs itu artinya dari abasa, artinya bermuka masam. Maka ini satu nama yang jelek, dan para ulama mengatakan nama itu ada pengaruhnya terhadap pemilik nama. Nah, barangkali karena sebab nama yang buruk ini, akhirnya perilakunya pun juga buruk. Tapi yang menuduh dari Banu Abbas itu ya cuma satu orang saja, yang bernama Abu Sa'dah ini. Nah, sebabnya kenapa dia menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, kita nggak tahu, ya, tidak disebutkan. Tapi bisa jadi itu karena kebiasaan orang itu dengki dan sebagainya, kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Kemudian di sini perkataan orang yang menuduh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menggunakan kata-kata saja, ya. La yasiru bis sariyah,
wala yaksimu bis-sawiyyah wala ya'dilu fil qadhiyyah. Nah, dia sudah melakukan satu kesalahan yaitu menuduh disertai dengan sajak. Nah, seperti ini pernah dialami oleh seseorang sahabat Nabi SAW, pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi ketika dia menolak hukum dari Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan satu ungkapan sajak untuk menolak sabda Nabi tadi. Maka Rasulullah bersabda, "Innama hadza min ikhwanil quhan." Ini orang seperti ini, teman-temannya dukun seperti ini. Karena dia menolak kebenaran dengan menggunakan sajak. Nah, sama juga di sini. Dia melakukan satu kesalahan yaitu menuduh orang dengan sajak, ini bisa dikatakan termasuk ikhwanil kuhan, teman-temannya para dukun, karena yang melakukan seperti ini hanya orang-orang jelek seperti dukun dan sejenisnya. Kemudian faedah berikutnya, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dalam berdoa dia mengatakan in kana abduka hadza kadziban. Jika adalah hambamu ini dusta. Maka dia mengkaitkan dengan kata-kata jika. Artinya kalau dia dusta, maka doa ini yang saya doakan. Kalau dia tidak dusta, ya saya tidak mendoakan dengan doa ini. Maka dia masih mengkaitkan doa tersebut dengan kondisi dia. Betulkah dia dusta atau tidak? Bisa jadi dia tidak dusta tetapi salah paham. Ya. Kalau salah paham tidak dusta, ya mungkin tidak akan mendapatkan hukuman yang didoakan ini. Tapi ternyata dia dusta betul. Tidak ada tujuan dia untuk memperbaiki kondisi yang buruk dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi semata-mata betul-betul berdusta. Dan perkataan ini, in kana abduka, jika adalah hambamu. Nah, kata-kata hambamu ini sebenarnya secara tidak langsung Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang menasihati orang yang menuduh tadi. Kamu itu hamba Allah. Namanya hamba harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdun dari kata-kata ibadah, ibadah artinya tunduk atau taat. Nah, maka kalau kamu hamba Allah, ya jangan menuduh orang. Menuduh orang berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata ini sebenarnya sudah merupakan teguran dari Sa'ad bin Abi Waqqas untuk orang yang nuduh tadi supaya dia perbaiki diri. Tapi tampaknya sampai akhir cerita dia tidak mau perbaiki diri sehingga dia pun betul-betul dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hadis ini pun juga diambil pelajaran bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang mujabud dakwah, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dhaif disebutkan bahwasanya seseorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, gimana supaya doa saya terkabul?" Maka beliau mengatakan, "Atib mat'amaka tustajab da'watuka." Atib mat'amaka, makanlah yang halal, yang baik maksudnya yang halal. Tustajab da'watuka, niscaya akan dikabulkan doamu. Ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena orang yang makan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ke-10 dari Arba'in Nawawiyah yang sudah kita pelajari dulu ya. Ada orang yang safar dan safar itu menyebabkan doanya mustajab. Kemudian angkat tangan ini juga menyebabkan doa mustajab. Dan dia sudah menggunakan ya Rabbi itu adalah asma Allah, Ismullahil A'zam menurut Ibnu Abbas dan Abu Darda. Sudah 3 perkara yang menyebabkan doanya mustajab, tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena 3 perkara yang menyebabkan tidak dikabulkan doa. Dia makan yang haram, dia minum yang haram, dia memakai pakaian yang haram. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa makan yang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Berarti sebaliknya, kalau ingin doa terkabul, maka hendaklah menjaga betul-betul makan yang halal. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Yakfi ini cukup bagi saya doa akhiril majlis. Doa di akhir majlis. Maksudnya, kalau saya tidak mendoakan orang yang menuduh saya, tetapi saya cukup untuk menggunakan doa akhir majlis untuk mendoakan mereka. Karena sudah ada di dalam doa akhir majlis itu mendoakan orang yang mendolimi kita, meskipun tidak menyebutkan secara langsung siapa yang kita tuju dari doa tadi. Maka ini menurut saya sudah cukup karena sudah ada doa yang kita baca. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qallama, jarang sekali kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis, bangkit dari satu majlis, hatta yad'a, sehingga beliau berdoa biha ula'id da'awat,
dengan doa-doa ini li ashabi untuk sahabat-sahabat beliau. Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah, bagilah untuk kami dari rasa takutmu, rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina ma'asik, sesuatu yang bisa menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Wa min ta'atika, dan berilah taat kepada engkau, ma tuballighuna bihi jannatak, sesuatu yang bisa menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin, dan berilah yakin, ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, sesuatu yang engkau meringankan dengannya musibah dunia terhadap kami. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, dan berilah kesenangan kami dengan pendengaran, dengan mata, dengan kekuatan. Ma ahyaitana, selama kami hidup. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah semua itu mewarisi kami. Maksudnya menyertai kami sampai kami mati, ya, sehingga seolah-olah dia mewarisi. Waj'al tha'rana, dan jadikanlah pembalasan kami ala man zalamana, bagi orang yang menzalimi kami. Nah, ini yang berkaitan dengan bab. Jadikanlah pembalasan kami atas orang yang menzalimi kami. Maksudnya, jadikanlah pembalasan kami ini mengenai orang yang menzalimi kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, dan pembalasan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah menzalimi kita. Nah, ini sifatnya umum doa ini, ya. Maka tidak usah kita mendoakan orang yang menzalimi kita secara khusus, karena ketika kita melakukan majelis kemudian ditutup dengan doa ini kita sudah mendoakan terhadap mereka, sehingga sudah tidak butuh lagi untuk kita mendoakan mereka secara khusus. Ini yang saya pilih, ya. Sehingga orang yang mengejek kita atau menuduh kita, kita tidak usah mendoakan secara khusus supaya pahalanya tetap kita dapatkan, pahala dari ejekan dan tuduhan tadi. Adapun mendoakan orang yang mendolimi kita, ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW di waktu yang lain secara umum, yaitu di akhir majelis. Maka kita mendapatkan dua faedah. Faedah pertama yaitu sudah mendoakan mereka, meskipun secara tidak khusus, sehingga tidak melenyapkan pahala tadi, ya. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan sunnah Nabi di akhir majelis, yaitu membaca doa ini. Meskipun tidak wajib seseorang di akhir majelis membaca doa ini, tapi kalau dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini, waja'al tha'rana 'ala man zalamana, ada dua tafsirannya. Tafsiran pertama tadi, ya, kita minta supaya Allah memberikan pembalasan kepada orang-orang yang menzalimi kita. Yang kedua, jadikanlah pembalasan kami atas orang yang menzalimi kami. Maksudnya, kalau kami membalas orang yang berbuat zalim kepada kami, jadikanlah kami tidak melampaui batas. Karena orang-orang jahiliyah dulu ketika membalas kezaliman seseorang, itu membalasnya dengan melampaui batas. Ada A misalnya berbuat zalim kepada seseorang, ya. Nah, seseorang ini kemudian membalas kepada si A dan bapaknya dan anaknya dan istrinya. Nah, itu ada jahiliyah. Maka maksud doa ini adalah, jadikanlah kalau kami membalas orang yang zalim, maka jadikanlah kami orang yang adil dalam membalas, tidak membalas kecuali orang yang zalim saja. Itu makna yang kedua atau tafsiran yang kedua untuk kalimat ini. Wangsurna, dan tolonglah kami ala man adana, kepada siapapun yang telah melampaui batas kepada kami. Nah, ini sudah cukup, ya, bagi orang-orang yang mendolimi kita, sudah masuk dalam doa ini juga, karena mendolimi itu termasuk ada melampaui batas. Wala taj'al musibatana, janganlah engkau jadikan musibah kami fi dinina, dalam agama kami. Maksudnya, jangan sampai musibah yang kita alami ini musibah yang menyebabkan kurangnya agama kita. Agama berkurang, misalnya karena suatu musibahnya, musibah dalam hal akidah, ya, maka menjadi agamanya kurang. Maka orang-orang yang beragama Islam tetapi dia ahli bid'ah, seperti orang Syiah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah, kemudian juga Ahmadiyah dan sebagainya, maka itu sudah mendapatkan musibah fiddin, musibah dalam agama, karena akidah yang sesat menyebabkan kurangnya agama seseorang. Agama yang sempurna kalau akidahnya bagus, sesuai sunnah Nabi SAW, tidak menyimpang dari ajaran Nabi SAW, itu berarti akidah yang sempurna. Wala taj'alid dunya, janganlah engkau jadikan dunia ini akbar hammina, tujuan kita yang paling besar. Artinya kalau kita punya tujuan tetapi tidak terbesarnya tujuan dunia tapi tidak tujuan yang terbesar, nggak ada masalah. Dan setiap manusia butuh untuk mencari dunia, nggak ada masalah. Yang penting bukan tujuan yang terbesar.
Tapi kalau tujuan yang terbesar seseorang adalah mencari dunia, maka ini berarti mirip dengan orang-orang kafir yang mereka tidak paham akhirat sama sekali. Wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami. Maksudnya hanya tahu dunia, tidak tahu akhirat. Ini sifatnya orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifatnya orang kafir, ya, alimin bid dunya, jahilin bil akhirah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yabghadu, membenci, kulla alimin bid dunya, setiap orang yang sangat pintar dalam hal dunia. Cari duit mudah sekali, pintar sekali dia. Tetapi apa? Jahilin bil akhirah, bodoh tentang akhirat, enggak paham masalah akhirat. Ini sifat yang hanya pantas untuk orang-orang kafir saja, ya, hadisnya sahih. Innallaha yabghadu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaq. Allah benci orang yang kasar, keras, yang suka teriak di pasar-pasar. Jifatin bilail, jadi bangkai di malam hari. Maksudnya tidak salat tahajud. Nauzubillah, ya, sampai disebut bangkai. Himarin bin nahar, jadi keledai di siang hari, berbuat bodoh di siang hari. Alimin bid dunya, jahilin bil akhirah, yang sangat pintar masalah dunia tapi bodoh tentang akhirat. Ini hadis riwayat Baihaqi sahih. Kemudian doa terakhir, wala tusallit alaina, dan janganlah engkau menimpakan, menjadikan berkuasa terhadap kami, man la yarhamuna, orang yang tidak merahmati kami. Insyaallah kalau doa ini kita lazimi ketika akhir majelis, ya, kadang-kadang ataupun selalu, maka insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah berikan kita pemimpin yang tidak akan merahmati kami, ya. Seperti misalnya PKI menguasai Indonesia, nah, itu berarti man la yarhamuna, orang-orang yang tidak merahmati kami. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa syahid, dan yang menjadi saksi untuk bab, maksudnya yang berkaitan dengan bab, ya, syahid itu maksudnya apa? Yang berkaitan dengan bab itu adalah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'al tha'rana 'ala man zalamana. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tetapi sering, ya. Tidak selalu di akhir majelis baca ini, kadang-kadang baca doa kafaratul majelis, kadang-kadang baca doa ini, tapi sering beliau membaca doa ini. Ini dari kalimat qallama, ya, jarang. Jarang beliau tidak menutup dengan doa ini. Artinya sering beliau membaca doa ini. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau minta yang pertama kali dalam doa yang panjang ini. Maka di nomor satukan, disebutkan pertama kali, ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Dan khasyah atau takut kepada Allah ini fungsinya sangat besar, yaitu menghalangi seseorang dari berbuat maksiat. Maka semakin tingkat takutnya kepada Allah tinggi, maka semakin seseorang itu akan jauh dari maksiat, bersih dari perbuatan maksiat. Tetapi kalau seseorang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua anggota tubuhnya dari atas sampai bawah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa cita-cita tertinggi kita adalah jannah. Makanya di sini Nabi meminta supaya diberikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencapai surga. Nah, berarti tujuannya adalah untuk masuk surga. Sebagaimana perkataan orang-orang, ya, al-jannah asma amanina, bahwa jannah atau masuk surga itu adalah amanin, asma amanina, cita-cita yang tertinggi kita. Dan hadis ini masih banyak faedahnya, tetapi waktulah yang membatasi kita. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu da'watil muttahamil mazlum. Mendoakan al-muttaham, da'wati, doanya al-muttaham, orang yang tertuduh, al-mazlum, yang dizalimi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal, Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal hina ba'athahu, ketika Nabi mengutusnya ilal Yaman, ke Yaman untuk dakwah dan menjadi amil. Wattaqi, dan takutilah dan waspadailah da'watal mazlum, doanya orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainahu, tidak ada antara doa orang terzalimi, wa bainallahi, dengan Allah, hijabun, tutup atau tirai. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang terzalimi adalah doa mustajab. Karena itu, apabila doa kita mustajab, alangkah baiknya kita gunakan untuk manfaat kita.
Meskipun yang zahir dari hadis ini maksudnya adalah doanya orang yang terzolimi kepada orang yang menzolimi, yaitu yang zahir dari makna hadis ini. Tetapi banyak para masyayikh kita yang menghasung bahwasanya kalau kita sedang terzolimi, saat itu doa kita mustajab, maka silahkan doa sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita. Tidak harus mendoakan keburukan untuk orang yang terzalimi. Bahkan lebih bagus kita sabar sebagaimana sudah dijelaskan di muka. Maka kita menggunakan kesempatan doa mustajab tersebut untuk maslahat-maslahat diri kita masing-masing. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal, ini sahabat Nabi yang masih muda, tetapi dia dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling paham urusan halal haram. Para sahabat Nabi SAW memiliki fadilah-fadilah masing-masing. Ya. Saya tampilkan di sini fadilah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir. An Makhulin qala, Makhul berkata, kanatis sahabah yaqulun, adalah para sahabat Nabi mengatakan, fima bainahum, di antara mereka, arhamuna bina Abu Bakrin, yang paling rahmat terhadap kita adalah Abu Bakar. Wa antaquna bil haqqi Umar, yang paling berani bicara kebenaran adalah Sayyidina Umar. Wa amyanuna Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wa aminuna, ya, dan yang paling amanah di antara kami adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa a'lamuna bil halal wal haram Mu'adz, dan yang paling paham halal haram adalah Mu'adz yang sedang kita bicarakan ini. Wa aqra'una Ubay, dan yang paling ahli qiraah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa rajulun indahu ilmun Ibnu Mas'ud. Adapun orang yang punya ilmu yang banyak adalah Ibnu Mas'ud. Wa tabi'ahum Uwaimir Abu Darda bil aql. Dan Abu Darda mengikuti mereka semua dengan akal. Nah, ini adalah fadilah sahabat-sahabat Nabi SAW yang sudah dikenal luas di antara para sahabat, sehingga ketika mereka orang-orang ini masih hidup, ini perkataan seperti ini sudah tersebar. Ya. Mereka sudah sepakat bahwasanya yang paling rahmat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya tadi. Makanya pantas ketika Mu'adz bin Jabal dipilih oleh Nabi untuk ilal Yaman, untuk dakwah ke Yaman, ya, karena ilmunya banyak. Tapi selain karena ilmunya banyak, Mu'adz ini punya utang yang banyak, sehingga diutus oleh Nabi ke Yaman dalam rangka untuk menjadi amil zakat, supaya dia mendapatkan bagian dari zakat tersebut, karena amil zakat yang sah itu boleh mendapatkan haknya, supaya dia melunasi hutang-hutangnya dengan gaji dari keamilan zakatnya tadi. Jadi Mu'adz bin Jabal ini kan terkenal, dia kalau sedekah itu tidak pernah hitung-hitungan. Ya, jadi kalau diminta itu selalu ngasih, diminta selalu ngasih. Kalau dia tidak punya uang, dia akan berhutang kepada tetangganya untuk memberi kepada orang yang minta. Nah, itu yang menyebabkan utangnya bertumpuk-tumpuk sangat banyak. Sehingga Nabi SAW kemudian mengambil kebijakan, ini Mu'adz tidak boleh berbuat apapun terhadap hartanya, karena nanti akan menambah utangnya. Nah, kemudian sisa hartanya Mu'adz dijual oleh Nabi, kemudian untuk melunasi hutangnya, dan itu masih belum cukup. Akhirnya dia disuruh untuk apa? Pergi ke Yaman untuk menjadi amil di sana. Dan yang diutus ke Yaman ada 3 orang, satu Mu'adz bin Jamal ke Aden, yang kedua Abu Musa al-Asy'ari itu ke Son'a, yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib ini ke Hajar, yang waktu itu Hajar masih di daerah Yaman, tapi sekarang udah lepas. Kemudian hadis terakhir, akhtaru as-sabr al-jamil, saya pilih sabar yang baik, tidak mendoakan orang yang menzalimi saya. An Aisyah fi kisadil ifki, dari Aisyah dalam kasus tuduhan, yaitu tuduhan Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Qalat, dia mengatakan, wallahi demi Allah, inni wallah, saya demi Allah, laqad araftu, saya sudah tahu, annakum qad sami'tum bihadza, bahwasanya kalian sudah mendengar cerita ini, yaitu tuduhan bahwa dia berzina. Hatta istaqarra fi nufusikum, sehingga hal itu menancap pada jiwa kalian, wasaddaqtum bihi, dan kalian sudah membenarkan dengannya. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita yang diulang-ulang, ya, isu yang disebar-sebarkan itu bisa menyebabkan sampai diyakini oleh orang-orang, padahal isunya isu yang tidak benar. Karena itu kesimpulannya, tidak semua isu yang tersebar itu adalah benar, tidak semuanya. Buktinya sangat jelas di sini. Isu yang tersebar kala itu Aisyah berzina sama sekali tidak terjadi. Fa in qultu lakum, kalau saya katakan kepada kalian, inni bari'ah, saya ini tidak melakukan,
wallahu ya'lamu anni bari'ah. Dan Allah tahu bahwa saya tidak melakukan. La tusaddiquni bidzalik. Kalian tidak akan mempercayai saya dengan ucapan itu. Wala in i'taraftu lakum bi amrin. Kalau saya mengakui perkara tersebut, yaitu zina. Wallahu ya'lamu anni bari'ah. Padahal Allah tahu bahwa saya tidak melakukan. La tusaddiqunani. Sungguh kalian malah membenarkan saya. Jadi Aisyah menggambarkan kondisi mereka sudah termakan oleh isu tadi. Sehingga ucapan saya tidak akan kalian pedulikan. Saya ngomong jujur malah kalian tidak membenarkan. Saya ngomong bohong malah kalian benarkan. Karena apa? Mengikuti isu yang sudah tersebar tadi. Nah, kadang-kadang isu sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apa gunanya kita membela diri? Membela diri malah tambah dituduh sebagai penipu dan seterusnya. Nah, maka sikap Aisyah ini yang perlu kita tiru. Apa sikap dia? Dia tidak membela diri, dia cukup mengatakan wa inni wallah ma ajidu li walakum mathalan. Maka saya tidak mendapati antara saya dengan kalian perumpamaan illa kama qala Abu Yusuf, kecuali apa yang diucapkan oleh bapaknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub. Ini Aisyah lupa namanya ya. Mungkin karena sangat sedihnya sehingga sampai lupa namanya bapaknya Nabi Yusuf. Nah, bapaknya Nabi Yusuf mengatakan fasabrun jamil, sabar yang baik. Wallahul musta'anu ala ma tasun, dan Allah itu yang dimintai tolong terhadap semua yang kalian sebutkan, yaitu yang kalian tuduhkan tadi. Nah, maka Aisyah di sini sangat cerdas. Dia tahu bahwasanya kondisi dia sudah kondisi terpojok. Dia sudah tidak mempan lagi kalau akan mengucapkan apapun yang jujur berkaitan dengan dirinya. Sehingga sia-sia sekali kalau dia membela diri. Maka dalam kondisi seperti itu, Sayyidatuna Aisyah kemudian mengambil sikap bijak, yaitu fasabrun jamil. Ya sudah, saya sabar saja. Sabar artinya apa? Tidak menanggapi tuduhan tadi, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa keluh kesah. Itulah yang dimaksud dengan jamil. Jadi sabar yang baik itu adalah sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah. Tapi kalau dia menahan diri, tidak menanggapi tuduhan tersebut, tapi keluh kesah ke sana kemari, maka ini bukan sabrun jamil. Qalat, Aisyah mengatakan, "Tsumma tahawaltu," lalu saya pindah. Fattaja'tu ala firasyi, lalu saya berbaring pada tempat tidurku. Qalat, "Wa ana wallahi hina idzin a'lam anni bari'ah." Dan waktu itu saya sangat tahu bahwa saya tidak melakukan. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati, dan bahwasanya Allah pasti akan membebaskan saya dengan perbuatan saya yang tidak melakukan tadi itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka ringkasnya pelajaran dari kasus Aisyah ini adalah ketika tuduhan sudah tersebar sebegitu rupa dan orang-orang sudah tidak mau peduli dengan ucapan kita, tidak usah Anda membela diri karena tidak ada gunanya. Dan orang muslim itu menghindari perbuatan yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak berguna untuknya. Lebih baik kita melakukan apa yang dilakukan oleh Aisyah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan membereskan tuduhan tersebut, Allah yang akan membela kita karena kita sudah pasrahkan kepada Allah. Dalilnya yang lain selain hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia mengetahui bahwasanya kalimatnya tidak berguna sama sekali, beliau tidak memberikan nasihat kepada mereka. Dan ini makna ini sudah kita temukan dalam Al-Qur'an juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berilah peringatan in nafa'at, jika berguna az-dzikra, peringatan itu. Artinya kalau sudah tidak berguna, ngapain diperingatkan lagi? Sudah tidak ada gunanya lagi. Orang-orangnya sudah apa? Mencap kita sebagai dengan tuduhan tersebut, maka kalau sudah tidak ada gunanya memberikan nasihat, tidak usah dinasihati. Ini makna dari in nafa'ati dzikra menurut sebagian ahli tafsir. Ada lagi yang mengatakan in sungguh nafaat berguna adzikra, peringatan itu. Ada dua tafsiran. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan untuk menerapkan sunnah baginda Nabi yang kita pelajari kali ini, kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya,
Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.